Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Rifdata Nuruliyadini, program Studi Akuntansi S1 kelas 06-005 dengan NIM 2311283. Di video kali ini aku akan menjelaskan transaksi dari perusahaan jasa menggunakan Zahir Accounting 6. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sebelum melanjutkan ke proses transaksi, ada tahapan awal penggunaan Zahir Accounting 6. Apa saja? Yuk kita simak videonya. Berikut adalah informasi kegiatan pencatatan pada perusahaan jasa Rudy Travel. Pertama, buat data baru. Isi nama perusahaan yaitu Rudy Travel. Selanjutnya, alamat perusahaan yaitu Jalan Kemang Selatan 1D nomor 20A, Jakarta Selatan. Pilih negara Indonesia, kota Jakarta, lalu isi kode pos 12730. Klik selanjutnya, pilih bulan Januari 2024. Lalu klik selanjutnya dan proses. Jenis usaha, kita pilih jasa umum. Klik selanjutkan, klik ya. Lalu tunggu prosesnya. Setelah prosesnya selesai, klik OK. Untuk mata uangnya kita pilih rupiah dan dolar. Untuk kurs tukarnya disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat itu. Selanjutnya, klik lanjutkan. Klik proses, lalu tunggu sampai selesai. Untuk melanjutkan data berikutnya, kita perlu cek data rekening terlebih dahulu. Apakah ada akun yang perlu dirubah atau tidak? Berhubung di perusahaan Rudy Travel ini tidak ada akun yang dirubah, maka kita bisa melanjutkan ke data berikutnya. Membuat data nama alamat. Yang pertama, klik daftar data, lalu tambah data, dan ubah tipenya menjadi customer. Kita ubah kodenya yaitu C001 untuk perusahaan PT Sinar Abadi. Lalu klik rekam. Klik ya. Tambah data. Pilih customer, lalu ubah kodenya menjadi C002. Nama perusahaan Bapak Jimmy. Lalu klik rekam, klik ya, tambah data lagi, dan ubah tipenya menjadi vendor. Lalu masukkan ID-nya yaitu V001, perusahaannya PT Indojaya, lalu klik rekam, klik ya, tambah data lagi, ubah tipenya menjadi vendor, ubah ID-nya menjadi V002 untuk perusahaan Bapak Ali. Lalu klik rekam, klik ya, dan tutup. Data berikutnya mengisi saldo awal 1 Januari 2024. Yang pertama, klik setting, klik saldo awal akun. Isi saldo kas sebesar 8.750.000, kas sebesar 10 juta, lalu bank 62.500.000, piutang usaha 38.300.000, PPN masukan 11.500.000, PPh 23 dibayar di muka 2.600.000, peralatan 2.575.000, lalu ada akumulasi peralatan minus 581.250, kendaraan 60 juta,
akumulasi kendaraan minus 2.250.000. Lalu ada hutang usaha sebesar 22.700.000. Utang komisi penjualan sebesar 9.300.000. PPN keluaran 24.800.000. Lalu ada utang bank 24.800.000. Modal disetor 100 juta dan laba ditahan 28.793.750. Pastikan nilai sebesarnya itu 0. Lalu klik rekam. Mengisi saldo awal piutang usaha. Yang pertama, klik setting, klik saldo awal piutang usaha. Lalu klik baru. Pilih nama pelanggan yaitu PT Sinar Abadi. Lalu sesuaikan tanggalnya 30 Desember 2023. Nomor invoice INV 001, nilai barang 22.600.000. Lalu klik rekam. Klik baru. Pilih nama pelanggan yaitu Bapak Jimmy. Lalu klik OK. Sesuaikan tanggalnya yaitu 11 November 2023. Nomor invoice-nya INV 002. Lalu nilai piutangnya 15.700.000. Klik rekam. Lalu tutup. Mengisi saldo awal hutang usaha. Yang pertama, klik setting, klik saldo awal hutang usaha, lalu klik baru. Pilih nama perusahaannya yaitu PT Indojaya, lalu sesuaikan tanggalnya yaitu 5 November 2023. Nomor invoice INV 01, nilai hutangnya 12.900.000. Lalu isi termin pembayaran 2/10/N30. Klik rekam, lalu buat baru. Pilih nama vendor yaitu Bapak Ali. Lalu sesuaikan tanggalnya yaitu 30 Desember 2023. Untuk invoice nomor INV 02, nilai hutangnya 9.800.000. Lalu untuk termin pembayarannya 2/10/N/30. Lalu klik rekam dan tutup. Data aset tetap per 31 Desember 2023. Yang pertama, klik data-data, lalu data harta tetap, buat data baru. Isi nama harta tetapnya dengan mobil sedan. Lalu pilih kelompoknya yaitu kendaraan roda 4. Klik edit dan ubah menjadi 10 tahun. Lalu klik rekam, klik OK dan sesuaikan tanggal belinya yaitu 5 Juli 2023. Lalu klik harga beli sebesar 60 juta dan nilai residu 15 juta. Lalu klik rekam, klik OK, klik ya, dan buat data baru. Nama harta tetapnya adalah AC. Lalu pilih kelompok aktiva mesin dan peralatan. Klik tanggal belinya 2 Januari 2023. Untuk harga belinya senilai 2.575.000 dengan nilai residu 250.000. Lalu klik rekam, klik OK, klik. Lalu tutup. Transaksi yang pertama, dibayar di muka untuk sewa kantor. Yang pertama, klik kas dan bank, lalu klik kas keluar, buat baru, pilih penerimanya. Jika tidak ada, maka kita buat baru. Pilih others untuk perusahaan Bapak Ahmad. Lalu klik rekam, klik ya,
klik OK. Nah, kita sesuaikan nomor ceknya. Untuk cek 01 dan sesuaikan tanggalnya yaitu 4 Januari 2024. Nah, untuk memonya kita ubah menjadi pengeluaran di muka sewa kantor Januari 2024 sampai Desember 2024. Lalu untuk kode barangnya kita masukkan sewa dibayar di muka. Nilainya sebesar 9.600.000. Nah, di bagian sebesarnya kita klik ya, lalu klik rekam, klik batal. Nah, kita lihat di sini jurnalnya. Klik jurnal voucher. Selanjutnya tutup. Transaksi yang kedua, pembelian aktiva tetap. Yang pertama, klik pembelian, pilih invoice pembelian, klik baru. Nah, kita masukkan nama pemasoknya. Jika tidak ada, maka buat baru. Pilih vendor, yaitu toko Citra Komputer, lalu klik rekam, klik ya, klik OK. Masukkan tanggal faktur yaitu 4 Januari 2024. Nah, jangan lupa klik jasa. Setelah itu masukkan deskripsi pesanan, CPU komputer, masukkan kodenya yaitu mesin dan peralatan, diterimanya 1. Untuk harga 2 juta. Pastikan jumlah pajaknya sebesar 11%. Nah, jika belum sesuai maka kita klik edit, lalu kita ubah persentasenya menjadi 11%. Klik rekam, klik OK, lalu klik enter. Tambahkan deskripsi pesanan monitor. Untuk kode akunnya masih mesin dan peralatan, diterimanya 1. Untuk harga 1.200.000. Nah, masukkan pajaknya lalu klik OK. Tambahkan lagi deskripsi pesanan untuk printer dengan kode barangnya mesin dan peralatan. Diterimanya 2 dengan harga 650.000. Jangan lupa masukkan pajaknya. Lalu tambahkan termin pembayaran 2/10, N/30. Lalu klik OK. Pastikan saldo terhutangnya sudah sesuai dengan invoice, lalu klik rekam, klik batal, klik tutup. Setiap pembelian aktiva tetap harus ditambahkan ke data harta tetap untuk menghitung penyusutan secara otomatis. Untuk CPU komputer, pilih kelompok aktivanya mesin dan peralatan. Klik tanggal belinya 5 Januari 2024. Untuk harga beli 2 juta, lalu klik rekam, buat baru. Selanjutnya monitor. Pilih kelompok harta tetapnya mesin dan peralatan, lalu sesuaikan tanggal belinya yaitu 5 Januari 2024 dengan harga 1.200.000. Lalu klik rekam, tambah data. Nah, di printer kan ada 2, jadi kita buat printer A dan printer B. Lalu pilih kelompok aktiva mesin dan peralatan, sesuaikan tanggal belinya yaitu 5 Januari 2024 dengan harga beli 650.000. Lalu klik rekam, tambah data. Lakukan proses yang sama untuk printer B. Pilih kelompok aktiva mesin dan peralatan, lalu sesuaikan tanggal belinya yaitu 5 Januari 2024. Nah, untuk harga belinya senilai 650.000 juga. Lalu klik rekam, pastikan semua datanya itu sesuai. Setelah sesuai, lalu klik tutup. Transaksi yang ketiga, pembayaran piutang dengan giro mundur. Klik penjualan, lalu pilih pembayaran piutang usaha. Klik daftar data, lalu buat baru. Pilih customer yaitu PT Abadi Jaya, lalu klik OK. Kita sesuaikan tanggalnya 6 Januari 2024. Karena ini pembayaran yang menggunakan giro, maka klik giro di pojok kanan atas. Nah, untuk nomor invoice-nya itu INV 001. Lalu sesuaikan jumlahnya sebesar 11.125.000. Klik rekam, lalu masukkan nomor gironya BG 010023
Sesuaikan tanggal jatuh temponya yaitu 18 Januari 2024. Klik tidak. Lalu klik OK. Klik batal. Dan tutup. Transaksi yang keempat, biaya operasional multi biaya telepon dan bensin. Klik kas dan bank, pilih kas keluar, daftar data, lalu buat baru. Nah, penerimanya kita buat baru. Bapak Dani sebagai vendor, lalu pilih personal, klik rekam, klik ya, dan klik OK. Nah, setelah itu kita sesuaikan nomor ceknya dan tanggalnya. Kita rubah menjadi 7 Januari 2024. Sesuaikan juga memonya, kita tambahkan keterangannya, pengeluaran biaya telepon, bensin, tol, Bapak Dani. Nah, kita pilih akunnya. Kita cari akun beban telepon. Lalu klik OK. Tambahkan nilainya sebesar 1.125.000. Karena di sini tidak ada beban bensin dan tol, maka kita buat baru. Pilih klarifikasinya. Beban operasional lain. Nah, namanya baru kita sesuaikan untuk beban bensin, parkir, dan tol. Klik rekam. Klik OK. Dan kita sesuaikan nilainya sebesar 100 juta. Nah, di tanda sebesarnya itu kita double klik. Setelah itu rekam. Batal. Kita lihat jurnalnya. Jika sudah sesuai, maka klik tutup. Transaksi yang kelima, penjualan tunai dengan diskon. Klik penjualan, klik invoice penjualan, daftar data, buat baru, masukkan nama pelanggannya. Jika tidak ada, maka buat baru. Untuk perusahaan PT Dharma Asri. Nah, selanjutnya kita ubah ID-nya menjadi C003, lalu klik rekam. Klik ya, pilih C003, klik OK. Setelah itu kita sesuaikan tanggalnya menjadi 11 Januari 2024. Karena ini transaksi jasa dan pembayarannya secara tunai, maka kita klik keduanya. Selanjutnya masukkan deskripsi pesanan, 4 lembar tiket, dan tambahkan keterangannya. Penjualan 4 lembar tiket PT Dharma Asri. Masukkan kodenya. Pendapatan jasa 1, lalu klik OK. Nah, yang dikirimnya itu kan 4 untuk harga 315.000 dengan diskon 10%. Setelah itu kita double klik di total setelah pajak, lalu klik rekam. Kita lihat jurnalnya. Jika sudah sesuai, maka kita bisa tutup dan lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang keenam, pembayaran hutang. Pertama, klik pembelian, lalu klik pembayaran hutang, daftar data, buat baru. Kita cari penerimanya, yaitu toko Citra Komputer, lalu klik OK. Disesuaikan tanggalnya menjadi 12 Januari 2024. Untuk faktur 00001, lalu kita lengkapi memonya menjadi pembayaran pelunasan faktur
00001 kepada toko Citra Komputer. Setelah itu kita klik rekam, klik batal, kita cek jurnal vouchernya apakah sudah sesuai atau belum, klik batal, lalu tutup. Transaksi 7, pembayaran piutang. Kita klik penjualan, pembayaran piutang usaha, daftar data, buat baru. Diterimanya itu dari Bapak Jimmy, klik OK. Lalu kita sesuaikan tanggalnya menjadi 13 Januari 2024. Kita lengkapi memonya, yaitu penerimaan sebagian faktur INV 02 dari Bapak Jimmy. Setelah itu kita pilih invoice-nya INV 002. Lalu kita sesuaikan jumlah yang dibayarnya sebesar 15.200.000. Lalu untuk memonya kita ubah menjadi 002, bukan 02. Setelah itu kita klik rekam, klik batal. Kita cek jurnal vouchernya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka klik batal, lalu tutup. Cukup sekian tutorial pencatatan transaksi perusahaan jasa menggunakan Zahir Accounting 6. Semoga mudah dipahami ya guys. See you next video. Bye bye.